Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berniat menghikmahi surat Al-Ikhlas dengan membaca tafsir Al-Quran Al-Karim yang ditulis oleh Kiai M. Khuraisi Hafidh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surat Al-Ikhlas, yang artinya katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Pertama, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Dua, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tiga, dan tiada sesuatu apapun yang setara dengan Dia. Empat. Surat Al-Ikhlas merupakan wahyu ke-19 yang diterima oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW sesudah turunnya surat Al-Fil. Dalam mushaf Al-Quran, surat ini ditetapkan pada urutan ke-112 sesudah surat Al-Lahab. Sementara ulama menyatakan bahwa kaitan antara kedua surat tersebut cukup erat, karena dalam surat Al-Lahab dikemukakan uraian tentang manusia yang mengingkari keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dalam surat Al-Ikhlas dijelaskan tentang siapa Allah yang mereka ingkari itu. Ada beberapa riwayat tentang sebab turunnya surat ini dan dengan perincian yang berbeda-beda. Namun kesemuanya mengacu kepada munculnya perintah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk menjelaskan apa atau bagaimana sebenarnya Tuhan yang disembah. Memerintahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk menjelaskan apa atau bagaimana sebenarnya Tuhan yang disembah. Al-Quran pada wahyu-wahyu pertama menggunakan kata Rob buka, artinya Tuhanmu, hai Muhammad, untuk menunjukkan kepada Tuhan. Perhatikan surat Iqra, Al-Muzammil, Al-Mudassir, dan seterusnya. Kalau demikian halnya, wajarlah jika muncul pertanyaan baik di kalangan kaum musyrikin maupun orang-orang Yahudi tentang Tuhan yang disembah baginda Rasulullah Muhammad SAW itu bagaimana sifatnya, apa nisbahnya, apakah terbuat dari emas atau perak. Demikian beberapa pertanyaan menurut aneka riwayat itu. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, maka turunlah ayat-ayat surah ini. Pertama, Qul huwallahu ahad. Katakanlah
Dialah Allah yang Maha Esa. Kata kul yang berarti katakanlah membuktikan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membuktikan bahwa baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menyampaikan segala sesuatu yang diterimanya dari ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Seandainya ada sesuatu yang sengaja disembunyikan atau tidak disampaikan, maka yang paling wajar untuk itu adalah semacam kata-kata kul ini. Karena bukankah jika Anda memerintahkan seseorang untuk mengucapkan atau menyampaikan sesuatu, maka perintah untuk menyampaikan itu perlu Anda ucapkan lagi. Namun demikian, di sini dan pada ayat-ayat lainnya, perintah tersebut disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kata huwa bisa diterjemahkan dia. Dalam tata bahasa Arab, kata ini bila digunakan dalam redaksi semacam bunyi ayat pertama ini, maka ia berfungsi untuk menunjukkan betapa pentingnya kandungan redaksi berikutnya. Berfungsi untuk menunjukkan betapa pentingnya kandungan redaksi berikutnya, yaitu Allahu Ahad. Kata huwa di sini merupakan, menurut pakar-pakar bahasa, kata huwa di sini menurut pakar-pakar bahasa dikenal dengan istilah dhamir as-sisain atau al-ghissoh atau al-qobar. Al-Qashimi dalam tafsir menuliskan huwa adalah berita benar yang hak dan didukung oleh bukti-bukti yang tidak meragukan. Abu As-Su'ud, salah seorang pakar tafsir dan tasawuf, menulis dalam tafsirnya, menetapkan kata huwa untuk menunjukkan kepada Allah. Menetapkan kata huwa untuk menuju kepada Allah. Padahal sebelumnya tidak pernah disebut dalam susunan redaksi ayat ini kata yang menunjukkan kepadanya adalah untuk memberi kesan bahwa Dia yang Maha Kuasa itu sedemikian terkenal dan nyata sehingga hadir dalam benak setiap orang, dan bahwa kepadanya selalu tertuju segala isyarat. Para pengamal sufi biasa menggunakan kata huwa dengan mensukunkan huruf kedua, yaitu wawu, sehingga terdengar huwa. Dan yang mereka maksudkan dengan kata ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berbuat demikian, mereka ingin berkata bahwa Allah sedemikian jelas kehadirannya, sehingga walaupun dengan menggunakan kata ganti persona ketiga tanpa terlebih dahulu menyebut nama tertentu, maka tetap
dapat diketahui bahwa yang dimaksud adalah Allah. Bahwa yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah jika Anda berkata Dia, Anda tidak dapat mengetahui siapa yang dimaksud, kecuali jika sebelumnya telah disebut atau ditunjuk persona yang dimaksud. Nah, bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurut mereka tidak demikian itu halnya. Selama Anda menyebut kata huwa, hu, maka otomatis yang dimaksud adalah Allah. Allah adalah nama bagi suatu wujud mutlak yang berhak disembah, pencipta, pemberi, pemelihara, dan pengatur seluruh jagat raya. Dialah Tuhan yang Maha Esa, yang wajib disembah dan segala perintahnya harus ditaati. Pakar-pakar bahasa berbeda pendapat tentang kata ini. Ada yang menyatakan bahwa ia adalah nama yang tidak terambil dari satu akar kata tertentu. Bahwa ia adalah nama yang tidak terambil dari satu akar kata tertentu. Dan ada juga yang menyatakan bahwa ia terambil dari kata aliha, yang berarti mengherankan, yang berarti menakjubkan. Karena setiap perbuatannya menakjubkan, sedangkan zatnya sendiri bila akan dibahas hakikatnya akan mengherankan pembahasnya. Ada juga yang berpendapat bahwa kata ilah terambil dari akar kata yang berarti ditaati, karena ilah atau Tuhan selalu ditaati. Betapapun kata Allah menunjukkan kepada Tuhan yang wajib wujudnya, berbeda dengan kata ilah yang menunjuk kepada siapa saja yang dipertuhankan, baik itu Allah maupun selainnya, seperti matahari yang disembah oleh umat tertentu, atau hawa nafsu yang diikuti dan diturutkan kehendaknya. Karena itu Al-Quran menegaskan Ar-ra'aita mamitta khosa ilahahu hawahu. Artinya, terangkanlah tentang orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya. Ahad yang diterjemahkan dengan Esa terambil dari akar kata wahdah yang berarti kesatuan, seperti juga kata wahid yang berarti satu. Kata ahad sekali waktu dapat berkedudukan sebagai nama dan dapat pula berkedudukan sebagai sifat bagi sesuatu. Apabila ia berkedudukan sebagai sifat, maka ia hanya digunakan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dalam ayat yang ditafsirkan ini, kata ahad berfungsi sebagai sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam arti
bahwa Allah memiliki sifat-sifat tersendiri yang tidak dimiliki oleh selainnya. Artinya, bahwa Allah memiliki sifat-sifat tersendiri yang tidak dimiliki oleh selainnya. Dari segi bahasa kata ahad, walaupun memiliki akar kata yang sama dengan wahid, namun masing-masing memiliki makna yang penggunaannya tersendiri. Kata ahad hanya digunakan untuk yang tidak dapat menerima penambahan, baik dalam benak maupun dalam kenyataan. Karena itu, kata ini ketika berfungsi sebagai sifat tidak termasuk dalam rentetan bilangan. Berbeda halnya dengan wahid, satu, yang Anda dapat menambahkan sehingga menjadi 2, 3, atau seterusnya. Walaupun penambahan itu hanya dalam bentuk pengucapan atau pendengarannya. Bandingkan kedua redaksi berikut ini. Ma ja'ani ahadun, artinya tidak datang kepadaku seorang pun. Dan ma ja'ani wahidun, tidak datang kepadaku satu orang. Redaksi pertama menafikan kedatangan 2 orang atau lebih, bahkan menafikan kedatangan seorang pun. Sedangkan redaksi kedua hanya menafikan kedatangan seorang, sehingga boleh jadi yang datang itu 2 orang atau lebih. Allah Subhanahu wa ta'ala memang terkadang juga disifati dengan kata wahid, seperti antara lain dalam firman-Nya, wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tuhanmu adalah Tuhan yang satu. Tiada Tuhan selain Dia. Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Al-Quran surat kedua ayat 163. Sementara ulama berpendapat bahwa kata wahid dalam ayat ini menunjukkan kepada keesaan zat-Nya disertai dengan keragaman sifat-sifatnya. Bukankah Dia Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Kuat, Maha Tahu, dan sebagainya. Sedangkan kata ahad seperti dalam surat yang ditafsirkan ini mengacu kepada zat-Nya saja, tanpa memperhatikan keragaman sifat-sifat tertentu. Terlepas dari setuju atau tidak dengan pembedaan terakhir ini, namun hal yang jelas adalah bahwa Allah Maha Esa. Keesaan itu mencakup keesaan zat, keesaan sifat, keesaan perbuatan, serta keesaan dalam beribadah kepadanya. Keesaan zat mengandung pengertian bahwa seseorang harus percaya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berdiri dari unsur-unsur atau bagian-bagian, karena bila zat yang maha kuasa itu terdiri dari 2 unsur atau lebih, betapapun kecilnya unsur atau bagian itu, maka ini berarti Dia membutuhkan unsur atau bagian itu. Atau dengan kata lain, unsur atau bagian itu merupakan syarat bagi wujudnya.
Sebagai contoh, sebuah jam tangan. Sebuah jam tangan. Jika Anda memperhatikan sebuah jam tangan, maka Anda akan menemukan jam tangan tersebut terdiri dari beberapa bagian. Ada jarum yang menunjukkan angka, ada logam, ada karet, ada karat, dan lain-lainnya. Bagian-bagian tersebut dibutuhkan oleh sebuah jam tangan, karena tanpa bagian itu, ia tidak dapat menjadi jam tangan. Karena tanpa bagian itu, ia tidak dapat menjadi jam tangan. Nah, ketika itu, walaupun jam tangan ini hanya satu, tetapi ia tidak esa, karena ia terdiri dari bagian-bagian tersebut. Jika demikian, zat Tuhan pasti tidak terdiri dari unsur atau bagian-bagian, betapapun kecilnya. Karena jika demikian, ketika itu dia tidak lagi menjadi Tuhan. Benak kita dapat membayangkan Tuhan membutuhkan sesuatu. Dalam Al-Quran pun menegaskan demikian, yakni bahwa wahai seluruh manusia, kamulah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah yang Maha Kaya tidak membutuhkan sesuatu lagi, Maha terpuji. Al-Quran surah ke-35 ayat 15. Setiap penganut faham tauhid berkeyakinan bahwa Allah adalah sumber segala sesuatu dan Dia sendiri tidak bersumber dari sesuatu. Bahwa Allah adalah sumber segala sesuatu dan Dia sendiri tidak bersumber dari sesuatu. Saya ulangi lagi, bahwa Allah adalah sumber segala sesuatu dan Dia sendiri tidak bersumber dari sesuatu. Al-Quran menegaskan bahwa tidak ada satu gambaran pun yang seperti Dia, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Al-Quran surah ke-42 ayat ke-11. Coba perhatikan redaksi ayat di atas. Tidak ada satu gambaran pun sepertinya. Tidak ada gambaran pun. Tidak ada satu gambaran pun sepertinya, seperti Dia. Tidak ada satu gambaran pun sepertinya. Gambaran sepertinya pun tidak ada, apalagi seperti Dia. Lebih-lebih sama dengannya. Karena itu, jangankan secara faktual di dunia nyata, yang secara imajinatif pun tidak ada gambaran yang sepertinya. Keragaman dan bilangan lebih dari satu adalah substansi setiap makhluk, bukan ciri kholik. Itulah sebagian makna keesaan dalam zatnya. Adapun keesaan sifatnya, maka itu antara lain berarti bahwa Allah memiliki sifat yang tidak sama dalam substansi dan kapasitasnya dengan sifat makhluk. Walaupun dari segi bahasa kata,
yang digunakan untuk menunjukkan sifat tersebut sama. Sebagai contoh, kata rahim. Kata rahim merupakan sifat bagi Allah, tetapi juga digunakan untuk menunjukkan rahmat atau kasih sayang makhluk. Namun, substansi dan kapasitas rahmat dan kasih sayang Allah berbeda dengan rahmat makhluknya. Allah esa dalam sifatnya, sehingga tidak ada yang menyamai substansi dan kapasitas sifat tersebut. Sementara ulama memahami lebih jauh keesaan sifatnya itu dalam arti bahwa zatnya sendiri merupakan sifatnya. Demikian mereka memahami keesaan secara amat murni. Mereka menolak adanya sifat bagi Allah, walaupun mereka tetap yakin dan percaya bahwa Allah Maha Mengetahui, Maha Pengampun, Maha Penyantun, Maha Pemberi, dan lain-lainnya. Yang secara umum dikenal dengan Asmaul Husna, ada 99 itu. Mereka yakin tentang hal tersebut, tetapi mereka menolak menamainya sifat-sifat. Lebih jauh, penganut paham ini berpendapat bahwa sifatnya merupakan satu kesatuan. Berpendapat bahwa sifatnya merupakan satu kesatuan, sehingga kalau dengan tauhid zatnya dinafikan akan adanya unsur keterbilangan pada zatnya. Betapapun kecilnya unsur itu, maka dengan tauhid sifat dinafikan segala macam dan bentuk ketersusunan dan keterbilangan bagi sifat-sifat Allah. Bagian ketiga dari keesaan adalah keesaan perbuatannya. Ini mengandung arti bahwa segala sesuatu yang berada di alam raya ini, baik sistem kerjanya maupun sebab dan wujudnya, kesemuanya adalah hasil perbuatan Allah semata. Masya Allahu kana wa ma laisa lam yakun la haula wala quwata illa billah. Apa yang dikehendakinya terjadi, dan apa yang tidak dikehendakinya tidak akan terjadi. Tidak ada daya untuk memperoleh manfaat, tidak ada pula kekuatan untuk menolak mudarat, kecuali bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ini bukan berarti Allah berlaku sewenang-wenang atau bekerja tanpa sistem yang ditetapkannya. Keesaan perbuatannya dikaitkan dengan hukum-hukum atau takdir dan sunatullah yang ditetapkannya. Keesaan keempat adalah keesaan dalam beribadah. Kalau ketiga keesaan
di atas merupakan hal-hal yang harus diketahui dan diyakini, maka keesaan keempat ini merupakan perwujudan ketiga makna keesaan terdahulu. Ibadah beraneka ragam dan bertingkat-tingkat. Salah satu ragamnya yang penting jelas adalah amalan tertentu yang ditetapkan cara dan atau kadarnya langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau melalui Rasulnya, dan yang secara populer dikenal dengan istilah ibadah mahdhah. Ibadah dalam pengertiannya yang umum mencakup segala macam aktivitas yang dilakukan karena Allah. Nah, mengisahkan Tuhan dalam beribadah menuntut manusia untuk melaksanakan segala sesuatu demi Allah, baik sesuatu itu dalam bentuk ibadah mahdhah maupun selainnya. Walhasil, keesaan Allah dalam beribadah adalah dengan melaksanakan apa yang tergambar dalam firman-Nya. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku semua karena Allah, pemelihara seluruh alam. Al-Quran surat ke-6 ayat ke-162. Demikian rangkuman makna yang terkandung oleh ayat pertama surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas ayat kedua sampai keempat. Allahu somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, Allah tempat bergantung segala sesuatu, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tiada sesuatu pun yang setara dengan Dia. Allahu somad. As-somad terambil dari kata kerja somada yang berarti menuju. As-somad adalah kata jadian yang berarti yang dituju. Bahasa menggunakan kata tersebut dalam berbagai arti, namun ada dua di antaranya yang sangat terpopuler, yaitu pertama, sesuatu yang tidak memiliki rongga. Yang kedua, sesuatu dalam kurung tokoh terpuncak yang menjadi tumpuan harapan. Sebuah riwayat yang disandarkan kepada Ibnu Abbas menyatakan bahwa As-somad berarti tokoh yang telah sempurna ketokohannya, yang mulia, yang mencapai puncak kemuliaannya, yang agung, yang mencapai puncak keagungannya, yang penyantun, yang tak tertandingi santunannya, yang mengetahui, yang sempurna pengetahuannya, yang bijaksana, yang tiada cacat dalam kebijaksanaannya.
Ulama-ulama yang memahami kata as-somad dalam pengertian tidak memiliki rongga mengembangkan arti tersebut agar sesuai dengan kebesaran dan kesucian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berkata bahwa sesuatu yang tidak memiliki rongga mengandung arti bahwa ia sedemikian padat dan atau bahwa ia tidak membutuhkan sesuatu untuk dimasukkan ke dalamnya, seperti makanan atau minuman. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan makanan. Tidak ada sesuatu yang keluar darinya dan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dalam kurung semakna dengan ayat di atas. Ada juga yang mengartikan kata tersebut sebagai menunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang syatnya tidak dapat terbagi. Kata mereka, kalau kata ahad menunjuk kepada syat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak tersusun oleh bagian atau unsur apapun, maka kata somad mengandung arti bahwa dalam keesaannya zat tersebut tidak dapat dibagi-bagi. Saya ulangi, maka kata somad mengandung arti bahwa dalam keesaannya itu zat tersebut tidak dapat dibagi-bagi. Mayoritas ulama bahasa dan ulama tafsir memahami arti as-somad dalam pengertian kedua yang disebut di atas, yakni bahwa Allah adalah syat yang kepadanya bertumpu semua harapan makhluk, yakni bahwa Allah adalah syat yang kepadanya bertumpu semua harapan makhluk. Dia yang diharapkan untuk memenuhi kebutuhan makhluk serta menanggulangi kesulitan mereka. Menarik untuk dianalisis mengapa kata ahad berbentuk indefinitif atau nakiroh, atau dengan kata lain tidak menggunakan huruf alif dan lam, sedangkan as-somad menggunakannya, sehingga bentuknya definitif ma'rifah. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa hal tersebut disebabkan karena ahad tidak digunakan dalam kedudukannya sebagai kata sifat adjektif kecuali terhadap Allah, sehingga di sini tidak perlu dibumbui alif dan lam. Berbeda halnya dengan kata somad. Kata ini digunakan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun manusia atau apapun. Makna makhluk dapat menjadi tumpuan harapan. Makna makhluk dapat menjadi tumpuan harapan, tetapi harus disadari bahwa makhluk tersebut pada saat yang sama atau pada saat yang lain juga membutuhkan tumpuan harapan yang dapat menanggulangi kesulitannya. Ini berarti bahwa
substansi dari as-somad, dia tumpuan harapan, tidak dimiliki secara penuh. Ini berbeda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi tumpuan harapan semua makhluk secara penuh, sedang dia sendiri tidak membutuhkan siapapun. Dengan demikian kita dapat berkata bahwa alif dan lam pada kata ini digunakan untuk menunjukkan kesempurnaannya dan ketergantungan makhluk kepadanya. Muhammad Abduh menulis dalam tafsirnya tentang ayat ini bahwa kata Allah yang bersifat definitif ma'rifah dengan as-somad yang sifatnya juga demikian menjadi ayat kedua ini berbentuk harf, yakni mengandung arti pengkhususan. Muhammad Abduh memberi contoh jika lawan bicara Anda menduga bahwa si Zaid seorang alim atau pandai maksudnya, tetapi ada orang lain yang seperti dia, maka untuk menghapus dugaan dan ada orang lain yang seperti dia, maka untuk menghapus dugaan dan menyatakan bahwa dia satu-satunya yang alim atau pandai, Anda harus berkata Zaid al-alim. Nah, demikian juga di sini Allahu Somad. Ayat ini menegaskan bahwa hanya Allah yang menjadi tumpuan harapan satu-satunya. Kebutuhan segala sesuatu dalam wujud ini tidak tertuju kecuali kepadanya. Dan yang membutuhkan sesuatu tidak boleh mengajukan permohonan kepada selainnya. Ayat ini menginformasikan bahwa segala sebab berakhir padanya dan bahwa segala yang terjadi di alam raya ini merupakan hasil ciptaannya. Ayat ini menginformasikan bahwa segala sebab berakhirnya padanya dan bahwa segala yang terjadi di alam raya ini merupakan hasil ciptaannya. Rasulullah Muhammad SAW pernah mengajarkan kepada Ibnu Abbas, apabila engkau meminta, mintalah kepada Allah. Apabila engkau membutuhkan pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Lebih jauh, Muhammad Abduh menjelaskan bahwa makhluk yang memiliki kemampuan memilih seperti manusia, apabila bermaksud mendapatkan sesuatu, maka ia berkewajiban untuk mencari cara yang tepat untuk itu, sesuai dengan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dengan melihat kaitan antara sebab dan akibat. Namun pada akhirnya ia harus mengembalikan sebab terakhir dari segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Namun pada akhirnya ia harus mengembalikan sebab terakhir dari segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Dalam ayat kedua ini, kata Allah diulang sekali lagi setelah sebelumnya pada ayat pertama telah disebut.
Ini untuk memberikan isyarat bahwa siapa yang tidak memiliki sifat as-somadiyah atau tidak menjadi tumpuan harapan secara penuh, maka ia tidak wajib dipertuhankan. Kata lam pada ayat lam yalid walam yulad adalah huruf yang digunakan untuk menafikan sesuatu yang telah terjadi. Berbeda dengan lan yang menafikan sesuatu yang akan datang. Bila Anda berkata lam akul, maka ini berarti bahwa saat ini Anda belum makan. Tetapi jika Anda berkata lan akula, maka itu berarti Anda tidak akan makan. Yalid dan yulad biasa diterjemahkan dengan beranak dan diperanakkan. Al-Quran menggunakan kata walad dalam berbagai bentuk untuk pengertian hubungan keturunan, sehingga kata walid misalnya yang berarti ayah, maksudnya adalah ayah kandung. Walad adalah anak kandung. Walidah adalah ibu kandung. Demikian seterusnya. Ini berbeda dengan kata abah yang bisa berarti ayah kandung atau ayah angkat. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Beranak atau diperanakkan menjadikan ada sesuatu yang keluar darinya, dan ini mengantar kepada terbaginya zat Tuhan. Dan ini seperti dikemukakan di atas, bertentangan dengan arti ahad dan somad, serta bertentangan dengan hakikat sifat-sifat Allah. Anak dan ayah merupakan jenis yang sama, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tiada persamaannya. Gambaran sepertinya pun tidak ada. Anak dan ayah merupakan jenis yang sama, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tiada persamaannya. Gambaran sepertinya pun tidak ada, baik dalam benak maupun dalam kenyataan. Sehingga ia tidak mungkin melahirkan atau dilahirkan. Anak dibutuhkan oleh makhluk berakal untuk melanjutkan keberadaannya atau untuk membantunya, sedang Tuhan kekal selama-lamanya dan tidak memerlukan bantuan. Di atas dikemukakan bahwa lam digunakan untuk menafikan sesuatu yang telah lalu. Anda mungkin bertanya, mengapa di sini tidak digunakan lan yang menafikan sesuatu yang akan datang? Ulama menjawab bahwa selama ini telah beredar dalam keyakinan banyak orang bahwa Tuhan beranak dan diperanakkan. Nah, untuk meluruskan kekeliruan itu, tentunya yang paling tepat adalah menggunakan
redaksi yang menafikan sesuatu yang lalu. Seakan-akan ayat ini menyatakan kepercayaan kalian keliru. Allah tidak pernah beranak atau diperanakkan. Yang dinafikan terlebih dahulu adalah lam yalid, tidak beranak. Baru kemudian lam yulad, tidak diperanakkan. Hal ini agaknya karena banyak sekali yang percaya bahwa Tuhan beranak, sehingga wajar kalau hal tersebut yang terlebih dahulu dinafikan. Ayat ini menafikan segala macam keyakinan menyangkut adanya anak atau ayah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang dianut oleh kaum musyrikin, orang-orang Yahudi, Nasrani, Majusi, atau sementara filosof, baik anak tersebut berbentuk manusia atau tidak. Setelah menjelaskan bahwa Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, dinafikan sekali lagi segala sesuatu yang menyamainya dengan firman-Nya, walam yakullahu kufuwan ahad. Kufuwan terambil dari kata kufuan yang mengandung arti persamaan. Ada sementara ulama yang menafsirkan kufuwan dalam ayat ini dalam arti istri, sehingga ayat ini sama dengan firman-Nya, dia tidak mempunyai istri dan anak. Al-Quran surah ke-72 ayat 3. Walaupun menafikan adanya istri bagi Tuhan merupakan hal yang benar dan dinyatakan sendiri oleh Al-Quran, tetapi penulis tidak menemukan satu alasan yang kuat untuk membenarkan pendapat ini. Umumnya, ulama tafsir memahami ayat ini sebagai menafikan adanya sesuatu yang menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umumnya, ulama tafsir memahami ayat ini sebagai menafikan adanya sesuatu yang menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang ada sementara kaum yang meyakini adanya penguasa selain Allah. Misalnya dengan menyatakan bahwa Allah hanya menciptakan kebaikan, sedangkan setan merupakan sekutu Allah yang menciptakan kejahatan. Nah, ayat ini menafikan hal tersebut, sehingga kedua ayat terakhir ini menafikan segala macam kemusyrikan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ulangi sekali lagi, memang ada sementara kaum yang meyakini adanya penguasa selain Allah. Misalnya dengan menyatakan bahwa Allah hanya menciptakan kebaikan, sedang setan merupakan sekutu Allah yang menciptakan kejahatan. Nah, ayat ini menafikan hal tersebut. Sehingga kedua ayat terakhir ini menafikan segala macam kemusyrikan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian surat Al-Ikhlas menetapkan keesaan Allah secara murni dan menafikan segala macam kemusyrikan terhadapnya. Wajar jika Rasulullah Muhammad SAW menilai surat ini sebagai sepertiga Al-Quran. Maha benar Allah dalam segala firman-firman-Nya. Rabbi firli, Rabbi firli, Rabbi firli, astagfirullahaladzim, la haula wa la quwata illa billah. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam membaca kata-kata dan hurufnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.